pemerintah Januari, persoalan hukumnya sudah tuntas. Kalau persoalan hukumnya, kalau dasar hukumnya belum tuntas dan belum kuat, ya seyogyanya pemerintah tidak membebani rakyat. Pemerintah memang mengambil langkah moderat untuk tidak melepas harga BBM dengan harga pasar. Namun penggunaan harga dimanfaatkan untuk mulai memupuk dana ketahanan energi. Rabu lalu, Saudara Menteri ESDM Sudirman Said menyebut bahwa pungutan dana ketahanan energi ini merupakan implementasi dari pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Isi dari pasal yang dimaksud Menteri ESDM adalah bahwa yang pertama, pendanaan pengembangan energi difasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian, pendanaan pengembangan energi bersumber dari dana APBD, APBN, dan juga dana swasta. Kemudian, pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian energi dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi yang tidak terbarukan. Dan yang terakhir, ketentuan soal pendanaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Undang-undang ini mengatur soal asal-muasal pendanaan pengembangan energi. Adapun kemudian pendanaan dipungut dari konsumen di sektor hilir, belum ada peraturan pemerintah yang dibuat. Inilah yang kemudian membuat sejumlah pengamat mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait pembangunan energi. Bicara besar soal pengembangan energi baru dan terbarukan tentu patut diapresiasi. Penyediaan dana cadangan untuk antisipasi harga minyak melonjak juga sangat melihat. Namun, mungkinkah bakal efektif kalau tidak didahului dengan peraturan yang jelas? Ya, sebetulnya dari sisi landasan hukum sih mungkin tidak ada. Tetapi negara punya ruang. Kenapa saya bilang punya ruang? Karena kalau kita lihat kepada kebijakan energi nasional itu, energi akan dihitung menurut harga keekonomian, ya kan? Harga keekonomian itu ada beberapa komponen. Salah satu komponennya adalah ada energi terbarukan, memperhatikan lingkungan dan sebagainya. Nah, dasar-dasar ini bisa menjadi justifikasi pemerintah. Tetapi memang tadi kalau sadar paling hukum, how to use the money. Nah, ini yang mungkin perlu diangkat ke publik sehingga terawasi dengan secara transparan. Saudara, mengapa payung hukum pendanaan begitu penting? Karena jika benar-benar diimplementasikan dana yang dikumpulkan pemerintah dari pungutan kepada rakyat, jumlahnya tidak main-main. Dari 1 liter premium yang terjual, pemerintah mengambil Rp200 dari rakyat. Total dana dari pungutan premium ini dalam 1 tahun bisa mencapai 5 triliun rupiah. Sementara dari setiap 1 liter solar yang terjual, pemerintah memungut Rp300. Jika dihitung, pungutan dari solar bisa mencapai Rp140 miliar per tahun. Ini pemerintah memang benar putar otak untuk menyusun landasan hukum dan mekanisme pemungutan dana ketahanan energi agar tak ada celah yang bisa membatalkan rencana ini. Tapi memang betul cara pemungutan dan pengelolaan yang benar membatalkan. Itu yang dalam hari ini menuju tanggal 5 Januari seluruh kementerian terkait sedang ini juga dia akan buat di sini mulai hari ini untuk menyusun apakah PP apa PPS itu. Menurut keterangan Menteri Koordinator Perekonomian dan Nasution, saat ini pemerintah sedang mengebut penerbitan peraturan pemerintah untuk melegalkan pungutan dana ketahanan energi, Saudara. Yang perlu dicatat, kebijakan soal energi adalah kebijakan yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup anak cucu kita. Namun, ketika sebuah kebijakan tidak dilandasi aturan yang jelas, yang ada justru pro kontra. Salah-salah kebijakan bisa dilakukan publik atau malah muncul resistensi. Jika dari awal pemerintah sudah membuka celah kelemahan dalam posisi hukum. Sampai di sini catatan Kompas TV pekan ini, Saudara. Saya Syarif. Terima kasih. Saya undur diri. Sampai jumpa.